Ini penting buat kita ketahui. Bentar. Judulnya apa nih? Sebenarnya panjang ya. Yang berguna antara Yesus dan Nabi Muhammad itu siapa? Tapi gini aja deh. Apakah Yesus berguna gitu aja? Atau apalah? Pokoknya intinya tuh Uni mau menunjukkan bahwa yang berguna buat peradaban tuh ya Nabi Muhammad. Tapi justru Uni mau Yesus itu pernah apa? Ya Yesus untuk peradaban, tanda tanya. Ini bentar. Ini kasih data dari National Geographic dulu, kita angkat ini. Kemudian dari jurnal. Bentar ya, kita kasih jurnal dulu. Ini jurnal. Teman-teman ya, saya ini membawa argumen yang tidak bersandar kepada kebencian. Lebih tepatnya argumen perbandingan supaya kalian bisa jujur, berhenti untuk menghina Nabi Muhammad. Karena dengan menghina Nabi Muhammad tuh hanya akan menyakiti hati kalian sendiri. Itu yang saya lakukan, oke? Dan saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang akan saya berikan ini buat kalian ya, tuh. Nih. Nah, ini satu jurnal, kedua National Geographic, ketiga ini nih. Nih. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Yang nggak bisa saya salam satu-satu, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung pada malam hari ini. Semoga kajian pada malam hari ini yang disampaikan sama Uniriva itu bermanfaat buat kawan-kawan semua ya, Insya Allah. Oke. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar, share dan posting ulang. Mari kita bahas ya. Pertama kita mulai dulu dengan mengucapkan doa dulu ya. Ada 2 doa, ada 3 doa. 1 untuk saya sendiri. Dan aminkan semua doa buat kita semua ya, doa supaya kita tidak tersesat setelah kita diberikan iman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Yang ketiga doa untuk kita semua agar dilancarkan urusan kita. Rabbana atina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Saya suka dengan doa ini karena ini adalah doa pemuda Ashabul Kahfi, teman-teman ya. Ketika mereka dicari-cari, mereka membaca doa ini. Ini supaya urusan kita dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita memulai lagi karena ini hari Jumat. Kata Rasulullah, perbanyaklah selawat di hari Jumat karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nanti kiamat itu hari Jumat, dan kemudian nanti Musa bangun dan Nabi Muhammad itu kalau nggak salah juga hari Jumat. Dan banyak peristiwa-peristiwa hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari di mana kita mengkhususkan diri untuk banyak beramal soleh, melakukan sunnah, membersihkan diri, mandi bagi laki-laki, pergi sholat Jumat, dan banyaklah kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Semoga berkah yang kita lakukan pada hari ini. Seperti biasa, saya adalah pemberi kajian dan insya Allah menjawab pertanyaan. Kalau ingin berdebat dengan Iqbal, nah gitu ya. Kalau kalian mau debat sama Iqbal, saya memberi kajian. Kalau mau debat lagi ada Ardiansa, nanti Ardiansa naik. Jangan sama saya. Kenapa? Saya lagi pengen menikmati kebahagiaan hati saya yang merasa terkagum-kagum dengan Al-Quran. Jangan kotori hati saya dengan penjelasan kalian tentang Amsal 17 Amsal 718, Iskil 232. Jangan kotori hati saya lagi ya. Dulu saya pernah kotor hatinya ketika diskusi dengan kalian. Tadinya saya pengen jadi saintifik, gara-gara baca Bible kalian pengen jadi pemain bokep saya. Astagfirullah. Saya nggak mau itu terjadi ya. Oh, suaranya kayak resek gitu ya. Oh, ini cabut nih. Yang ini gimana? Coba ngomong. Tes. Masih. Oh, berarti ini bentar. Kalau gini. Coba ngomong. Halo, tes. Masih di mikrofon kayaknya. Iya, gimana? Duh, ada yang mau beliin mikrofon. Kedekatan, mic-nya kedekatan kayaknya.
Suara angin dari hidung itu loh. Oh ini. Dah. Coba. Aman, Tes. lanjut. Aman. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya membahas ini bukan karena saya membenci dan memprovokasi kalian umat Kristen, tapi saya mencintai kalian dan mengkomparasi supaya kita ini bisa jujur, ya. Dan ini juga bentuk kasih sayang kami sebagai umat Islam agar akal kalian terprovokasi. Memang kami tidak memprovokasi diri kalian supaya membenci, tapi lebih ke akalnya. Maka berargumentasilah dengan baik dan benar. Oke, hari ini saya menjawab tuduhan dari saudara-saudara Kristen yang mengatakan Tuhanku hebat, mati dan bangkit. Nabimu mati nggak bangkit-bangkit. Kan begitu. Mari kita bedah, teman-teman. Apakah betul suatu hal yang membanggakan ketika Tuhan itu mati? Maka bagi kami umat Islam, kalau ada Tuhan mati itu suatu kehinaan. Maka berhentilah membangga-banggakan Tuhan yang mati depan kami, saudaraku. Itu sangat menjijikkan depan kami karena kami tidak percaya Tuhan mati, namanya Tuhan kekal. Tapi kalau bagi kalian misal nih, bagi kami Tuhan mati itu hebat, ya sudah nggak apa-apa. Jangan pula kalian, ya nabimu mati nggak bangkit lah. Nabi kami bukan Tuhan. Para nabi semuanya meninggal sampai sekarang belum bangkit. Ya, itu satu. Hendra aja, hatiku udah mati untuk wanita. Banyak kali ceritamu, bilang aja kau pengen cari perhatian aku kan. Ya, terus lanjut. Kalau mau membanggakan teman-teman, tolonglah normal sedikit. Banggakan dua hal kalau itu merujuk kepada entitas yang hadir ke dunia ini. Baik itu Yesus ataupun Nabi Muhammad. Mari kita banggakan pencapaian mereka atau kegunaan mereka untuk peradaban. Baru banggakan. Contoh. Betapa bangganya saya ketika saya kasih data pada tahun 536 Masehi. Data saya ambil dari National Geography. Oke, saya tunjukkan. Saya naik pakai akun satu lagi ya. Biar kita tuh belajar tuh pakai. Jadi kalau membuat silogisme, membuat sebuah argumentasi, awalilah dengan data-data konkret dulu, baru nanti disandingkan, ya. Nih, saya kasih kalian data. Apa yang terjadi di tahun 500-an sebelum baginda Rasul Muhammad SAW itu belum lahir. Tolong angkat dek, mesia.org dek. Ini mau nunjukkan data di sini. Ini udah ikut ini ya. Yang mana? Rifa 30? Iya, Rifa 30. Perhatikan teman-teman ya, saya bawa data ini supaya kalian merenung. Apakah betul Nabi Muhammad atau Yesus yang pantas untuk dibanggakan untuk peradaban? Untuk alam semesta lah. Jadi kalau kalian lihat, tahun 536 Masehi, ini adalah masa yang paling buruk bagi bumi. Ya, 536 Masehi adalah tahun terburuk di bumi dalam catatan sejarah kuno. Karena pada waktu ini kabut asap muncul, matahari tidak bisa bersinar cerah. Kalau kita bicara ya, kalau kita bilang ini zaman kegelapan, betul ini zaman kegelapan. Kalian tahu dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin kan? Kenapa kok bisa tepat sekali Nabi Muhammad menjadi rahmatan untuk sekalian alam? Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, jangan nangis. Nah, tahun 536 zaman gelap. Tahun 570 Muhammad ibnu Abdullah lahir ke dunia. Dan kalian tahu tidak, implikasi dari kerusakan ini menurut para ahli itu 100 tahun kemudian berpengaruh buruknya. Ngerti nggak? Tahun 536 ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena ada asap kabut ini di mana saya bacakan aja ya biar kalian paham maksudnya itu.
Tahun buruk di tahun itu wabah Black Death secara serius melanda Eropa, menewaskan ratusan hingga ribuan jiwa. Jadi banyak peristiwa terjadi buruk sekali pada waktu ini. Tapi apa yang terjadi di Mekah pada tahun 570-an yang berdekatan dengan musibah wabah ini, saya tunjukkan kalian karya ilmiah yang disebut dengan jurnal. Ya, ini dia. Saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh saudara kita Ade Kosasi, fenomena menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi apa? Ini kita bicara alam semesta loh. Kita bicaranya nggak kaleng-kaleng. Yang terjadi, ya, bahwa Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Tidak jauh dari 536, sekitar 40-an tahun. Implikasi dari kerusakan para kabut asap itu masih terasa harusnya. Tapi yang terjadi di Mekah adalah apa? Menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu sejumlah peristiwa besar terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Nabi, seperti dikutip dari buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis oleh Haddad Alwi. Keadaan di Mekah berubah menjelang lahir Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa tahun 570 Masehi, sebagian besar negara Mekah yang gersang kerontang, dataran Mekah nyaris tidak tumbuh tanaman selain pohon kurma. Namun menjelang lahirnya Nabi, hujan tercurah lebat, tanah di sekitar Makkah menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selanjutnya tanda yang terlihat pada tahun kelahirannya adalah peristiwa datangnya pasukan gajah. Ini adalah bukti bahwa manusia yang lahir ini adalah manusia yang membawa berkah minimal ke kampung halamannya. Ya, itu dulu poin saya. Saya ulangi sekali lagi. Minimal manusia ini lahir saja di Mekah itu membawa berkah. Ya. Nah, bahkan gara-gara manusia mulia ini lahir, pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah itu tidak jadi. Tidak jadi. Betul. Sampai detik ini Mekah tempat teraman untuk kaum muslimin. Itu pertama. Ya. Nah, artinya untuk kampung halaman baginda sebelum lahir beliau berguna. Setelah lahir apa yang terjadi? Jazirah Arab yang ummi, Jazirah Arab yang jahil, detik ini kalian tahu, gedung-gedung tertinggi, mata uang paling tinggi di dunia tahu? Itu dikuasai orang Arab. Paham? Ilmu pengetahuan yang menjalar di abad ke-11 sampai 12 ke Eropa dari orang-orang Arab. Yang gurunya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ini yang disebut dengan manfaat. Kalau ini boleh dibanggakan nih. Ya, yang dibanggakan itu pencapaian sama manfaat. Pencapaian sebagai seorang rasul. Pertama, menaklukkan kota Mekah dan mendamaikan Mekah. Kedua, menyatukan kelompok-kelompok yang berseteru pada waktu itu. Selanjutnya, yang lebih ini menyebarkan Islam keluar dari Jazirah Arab dengan jalan yang damai, relatif aman dan damai. Contoh, Umar ibnu Khattab mengambil kunci di tangan Sopronius. Sopronius hidup santai bro, nggak dibunuh kayak penjajah yang datang ke negara kita. Ya. Dan menariknya, kalau tokoh ini dikatakan dari setan, bagaimana mungkin tokoh ini yang pertama bermanfaat buat kampung halamannya, dan ternyata tokoh ini sahabatnya bermanfaat bagi Yerusalem yang adalah kampung halamannya Tuhannya orang Kristen. Pahami itu baik-baik. Ketika Umar mengambil kunci kepada Sopronius, 372 tahun, Yerusalem aman damai. Sebelum diserang sama si tentara Kristus perang salib. Nah, ini yang gak ada guna nih. Ya, mohon maaf nih, agak keras nih. Kalau Nabi Muhammad berguna bagi Jazirah Arab, berguna untuk Yerusalem ajarannya, berguna mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Datanya ada, nasional. Untuk kampung halamannya, untuk peradaban. Kenapa kalian bangga-banggakan dia mati dan bangkit? Mending banggakan Isaac Newton. Nah, kalau Nabi Muhammad, ajaran utama yang merubah peradaban dari Nabi Muhammad yang adalah perintah Allah apa?
Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Ada tidak di Kristen menuntut ilmu kewajiban? Tak ada, saudara. Jadi ini yang saya katakan sebuah kajian. Kajian komparasi. Kalau saya bisa membuktikan Nabi Muhammad berguna bukan hanya untuk pengikutnya, tapi juga untuk yang tidak mengikutinya, termasuk Rasulullah mengirimkan surat ke gereja Santa Katrina, di mana Rasulullah menjanjikan keamanan kepada gereja tersebut. Pertinya ini, kalau Yesus yang katanya menyelamatkan Oteng, adakah Yesus menyelamatkan murid-muridnya? Jangankan menyelamatkan muridnya, orang yang mau mati aja di PHP sama dia. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari masuk ke dunia alam maut. Itu orang yang udah mati lagi cari-carian 3 hari itu. Manalah orang yang janji-janji katanya tadi ini. Manalah dia. Setelah 3 hari Yesus mati, dia nggak langsung ke Firdaus. Kasihan orang tadi yang nunggu 3 hari. Nambah lagi 40 hari nunggu. Maka pertanyaannya, apa manfaat Yesus hadir di Yerusalem untuk Yerusalem? Untuk peradaban? Apa saudaraku? Sehingga kalian berhak untuk membangga-banggakan Tuhan kalian. Kan saya bilang, kalau saya membanggakan kemanfaatan Nabi saya dan pencapaian Nabi saya. Gitu. Silakan dijawab kawan-kawan Kaliteng. Ayo Aliteng, silakan. Ya, Edi. selamat malam. Selamat malam Kak Malam, malam. Yang kedua dulu, yang satu aja belum lolos. Jangan dulu yang kedua. Iya, iya. Yang satu Iya, iya, dibuktikan dulu. Nah, Ngeri. contoh satu-satunya yang mencontoh Yesus adalah orang Jepang. Tahu, Bang Edi? Belum tahu orang Tahu. Jepang gimana Kak. Nah, orang Jepang ini tanpa kenalan sama Yesus, mereka mencontoh Yesus apa itu? Harakiri. Bunuh diri karena merasa bersalah. Nah, itu yang dicontoh. Pertanyaan saya, kalau Abang Edi mengatakan Yesus contoh buat manusia, apa contoh yang terbaik yang pernah diajarkan Yesus yang dilakukan oleh manusia dan merubah peradaban seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar ibnu Khattab, Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian siapa lagi, Khalid bin Walid, siapa tokoh-tokoh sentral Kristen yang merubah peradaban. Yang ada ngerusak, yang saya itu ngerusak ya. Sorry. Ya, yang ngerusak yang ada. Yang memperbaiki yang mana ya? Coba. Yang perbaiki yang mana? Yang mana? Perbaiki. Yesus adalah puasa. Itu wajib ditiru. Dia puasa. Ditiru kayak mana menghidupkan orang mati ditiru. Puasa katanya, puasa. Oh, puasa. Apa sih Nah, nyambung itu? Kristen puasa enggak? Puasa, betul. Berapa hari puasa? Bisa 40 hari. Di mana Yesus puasa 40 hari? Ada di tanah, waktu di tanah Mesir atau apa itu ya? Mana dalilnya? Ya, waktu iblis. Apa yang mau iblis ditiru? mencobai. Informasinya aja nggak dapat, apa pula yang mau ditiru? Iblis mencobai dia di padang gurun 40 ya. hari, kelaparan dia. Makan nggak dia Iya, selama iya. 40 hari? Tidak ada makan, tidak ada minum. Ya udah ikutilah itu. Nggak boleh makan kalian 40 hari. Udah diikuti. Bisa kau tahu ikuti kan? itu? Bisa kau ikuti, Ted? Kalau memang nggak bisa siang, malam bisa. Nggak bisa malam, siang bisa. Malam nggak ada orang makan ini. Ini jatah Iqbal ini. Udah Maksudnya lebar gini. jatah Iqbal ini. Gak apa-apa. Maksudnya gini loh.
Kalau Pak Bang siang Edi. kita siang puasa berarti malam buka. Yesus Gitu. Yesus puasanya 40 hari malam aja atau siang malam? Menerangkan di situ nggak ada dibilang malam, cuma Apa yang siang mau aja. ditiru? Berarti kalian yang buat-buat. Suka-suka nenek moyangnya Bang Edi ini. Bang Edi, berhentilah abang ini untuk menghina Yesus. Janganlah penghinaan terhadap Yesus tuh. Serius, menghina banget itu. Bawa-bawa nama dia, ngaku-ngaku pengikut dia, tapi nggak bisa mengikuti dia. Kalau mau mengikuti itu totalitas. Saya tidak pernah mengatakan, aku pengikut Nabi Muhammad. Aku nggak pernah ngaku-ngaku gitu. Tapi aku mengaku, aku umatnya. Karena kalau aku bilang aku pengikut Nabi Muhammad, apa iya aku ikuti semua ajaran Nabi Muhammad? Enggak. Kadang aku tuh minum nggak sambil duduk. Kadang aku tuh tidur nggak miring ke kanan. Nah, aku adalah orang yang menjadi umat. Aku umatnya memang. Aku termasuk umatnya, betul. Aku berusaha mengikuti beliau. Nah, Anda ngaku-ngaku Kristen, pengikut Yesus. Ditanya apa yang diikuti dari Yesus? Puasa. Berapa hari? 40 hari. Makan nggak malam aja. Malam aja puasanya. Iya betul. Nggak sepenuhnya diikuti loh, Bunda. Perlunya diikuti. Ini yang ajaran suka-sukanya kita. Duh, Bang Edi. Saya tuh gini Bang Edi ya. Memang Bang Edi ini sebenarnya sudah diceritakan dalam Al-Quran. Makasih topinya, Masya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6, ayat favorit saya. Yang ayat ini yang membuat saya itu tidak mau bersikeras terlalu berlebihan kepada kalian. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu Bang Edi, karena kamu telah tahu kebenaran tapi ingkar, maka kamu tidak akan pernah beriman. Karena kamu walaupun sudah diberi ilmu pengetahuan atau tidak, kamu itu orang yang ingkar atau kafir, kafara. Jadi silakan ya, nggak apa-apa. Maksud saya gini, saya tahu Islam ada untuk jalan kebenaran dari wahyu dari Tuhan. Kenapa saya ragu-ragu? Ada yang mengganjal dalam hatiku, kurang yakin, kan begitu? Apa itu? Apa itu, Ed? Menarik untuk dibicarakan ini. Gini dia. Bertanya aja lah kalau kawan ya, bertanya aja coba. Karena Edi kalau ditanya pasti nggak nyambung. Ya, kau bertanya aja lah. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, kan begitu. Baru turun ke Nabi Muhammad. Itu wahyu itu udah dikhususkan bahasa Arab. Allah bunyi ngomong dia dengan wahyu kepada Nabi Muhammad bahasa Arab. Apa wahyu itu bahasa Arab? Oke, aku jawab ya dia. Sebenarnya aku tahu maksudmu Edi, Saputra Daluhu. Kau pengen lah Nabi Muhammad ini bahasa Nias. Masalahnya Nabi Muhammad bukan orang Nias. Ya kan, Bang Edi pengen kali ya kan Nabi Muhammad dipakai bahasa Nias. Masalahnya beliau orang Arab. Yang lucu itu, nabinya orang Aramaik bahasanya. Tiba-tiba wahyunya bahasa Yunani. Nah, itu tidak masuk akal. Enggak. Kalau Gini, nabinya orang Arab, wahyu yang diturunkan kepadanya bahasa Arab normal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Lah, jadi kenapa rupanya kalau Allah melafazkan, memfirmankan wahyu itu dengan bahasa Arab, apa masalahnya? Yang nggak patut itu Nabi Muhammad orang Arab, tapi wahyu turun pakai bahasa Padang. Nah, ini nggak masuk akal nih. Atau Tuhannya orang Ibrani, tapi wahyunya bahasa Yunani. Bangsa Yunani adalah bangsa penjajah pula. Tiba-tiba kitab sucinya bahasa Yunani. Muridnya orang Yahudi semua pula. Kan ada aja ini. Udahlah orang Yahudi, tidak terpelajar, tahu-tahu kitabnya bahasa Yunani. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Iya betul. Ini berarti Tuhan ini, Allah ini pilih kasih lah kalau begitu. Kenapa pilih kasih? Kenapa harus sama orang Arab aja dia menurunkan wahyu? Siapa bilang sama orang Arab? Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, nabi-nabi dan rasul itu diutus menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin, untuk zaman akhir zaman, untuk seluruh dunia. Sebelumnya sudah ada bahasa Ibrani, sudah ada bahasa Hebrew, sudah ada bahasa Aramaik. Nabi-nabi seperti
Abraham, seperti Musa yang secara historis diakui menggunakan bahasa Ibrani karena kitabnya menggunakan bahasa Ibrani. Lah, bukan Tuhan itu nggak adil. Bahkan kalau Anda baca, kami dalam literasi Yahudi dan literasinya orang Islam, kami itu sama-sama percaya Nabi itu kurang lebih hampir 1400-an. Artinya setiap bangsa itu punya Nabi. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 orang saja. Kenapa? Yaitu kehendak Allah. Inilah bentuk keadilan Allah. Tapi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Mau orang Padang, mau orang Jawa, harusnya mengikuti Muhammad ibnu Abdullah. Nah, apa masalah dengan bahasa Arab? Hanya bahasa Arab lah yang term-termnya itu sangat-sangat spesifik. Contoh nih. Di dalam bahasa Indonesia, ya, kalau kita bicara tentang agama, di dalam bahasa Yunani apa padanan kata untuk agama? Coba. Apa kau nih? Nah, Bang, di dalam Islam, kata agama itu bahasa Sanskerta ini ya. Sorry, ini kita pindah dulu sebelum Islam. Agama itu bahasa Sanskerta. Artinya agama, tidak kacau. Ini luas cakupannya. Tapi coba padanan kata dalam bahasa Arab. Ada dua, din dan milah. Kenapa dibedakan? Karena spesifiknya, kalau din itu yang aspeknya sangat luas, kalau milah itu yang diberikan kepada para nabi-nabi nih, contoh kepada Abraham. Artinya ternyata bagaimana mungkin Nabi Muhammad ini dengan ide dan gagasannya sendiri membuat sebuah kata yang tepat penggunaannya. Contoh, din itu yang semua datang dari Allah. Tapi kalau milah itu sesuai dengan timelinenya. Nabi Ibrahim membawa milahnya sendiri. Kami pun punya milah, yaitu apa? Kami melanjutkan milah Abraham, tapi syariatnya kami adalah syariat Muhammad ibnu Abdullah. Jadi kalau Anda bicara tentang kosakata, bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata. Kenapa Anda bingung? Kenapa Anda heran? Kenapa Anda merasa iri? Kalau Allah berfirman kepada orang Arab, yang mana bahasa Arab itu memang diakui salah satu bahasa yang nilai sastranya tinggi. Bahkan Anda tahu, kaidah bahasa Ibrani itu meniru bahasa Arab. Itu guru saya yang kasih tahu. Siapa namanya? Bapak Moreh Sapri Saleh. Memang bahasa Arab ini bahasa tinggi. Lah kok kalau Allah mengambil yang terbaik di antara yang baik, bukan berarti Allah pilih kasih. Bukan berarti Allah pilih kasih. Memang bahasa langit itu nggak mungkin kayak bahasa pasar. Harus tinggi. Ini bahasa langit. Bahasa yang tidak mudah dipelintir, tidak mudah. Bahkan kami tahu sampai detik ini, bahasa Arab ini tidak akan punah. Bahasa fusahnya juga nggak akan punah. Bahasa Yunani hampir punah. Bahasa kitab anak itu hampir punah loh. Diraba-raba itu menerjemahkannya itu. Nah, bahasa Arab ini sampai detik ini masih ada, masih eksis. Maka kalau ada nanti orang yang salah kaprah memahami satu term, ya, satu term dalam Al-Quran, itu bisa merujuk kepada ilmu pengetahuan yang ada, yang sudah ada rumusannya. Bantah itu, Ed, bantah. Itu. Iya, susahnya gini, Kak Uni. Maksudnya belajarnya itu loh, makanya saya bilang tadi karena bahasa Arab. Susah karena kau nggak mau belajar. Tak susah kalau kau mau belajar. Faktanya, kitabmu itu diturunkan menggunakan bahasa Ibrani. Dituliskan menggunakan bahasa Yunani. Orang Indonesia juga tak paham berbahasa Yunani, tak paham berbahasa Ibrani. Apakah ketika kitabmu dituliskan menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani karena Tuhanmu tak adil? Itu pikiranmu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang dituliskan kitabmu menggunakan Ibrani dan Yunani? Tak adil Tuhanmu? Begitu maksudmu? Maksud saya, Bang, bahasa Arab itu kenapa nggak dijadikan bahasa Apa bedanya Indonesia? bahasa Arab dan bahasa Ibrani? Kitab yang dituliskan menggunakan bahasa Arab kau permasalahkan. Ada juga kitab yang dituliskan menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani kau tidak permasalahkan, kau imani. Full kau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia saya imani, betul. Bukan berarti isi daripada Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan. Tetapi jangan sampai menghilangkan bahasa maupun dialek aslinya. Karena diturunkan dan dituliskan menggunakan bahasa Arab,
dibaca menggunakan dialek orang Quraisy, ya sudah, itu yang kita taati, kan perintahnya demikian. Jangan Dan dituliskan Anda tahu Ibrani kok pakai bahasa Indonesia, nggak tambahkan lagi nyambung nih. itu. Saya tambahkan lagi. Anda tahu nggak keistimewaan bahasa Arab ini? Kenapa pada akhirnya Al-Quran ini secara hikmah diturunkan menggunakan bahasa Arab? Tahu tidak? Anak yang punya kelainan aja otaknya, ya punya masalah dengan otaknya, bernama Najah, itu bahkan mampu melantunkan menghafal Al-Quran loh. Karena memang Al-Quran ini punya nadom, punya irama, punya panjang pendeknya, punya susunan kosakatanya yang mudah diingat. Kenapa itu? Itu keistimewaannya, karena pada akhirnya Allah kan tahu nanti kita akan menghafal Al-Quran. Coba kau hafalkan bahasa Yunani itu, kalau nggak sakit mencret kau. Nah, aku tunjukkan lagi. Aku tunjukkan kepadamu pujian para ahli dari luar Islam kepada bahasa Arab ya. Kau cari Bang Edi, catat ini. Ini ilmu ini. Ya. William Wright, salah satu orientalis penulis Grammar of the Arabic Language. Apa kata dia? Ini kata dia loh ya. Bahasa Arab, baik dalam bentuk kunonya maupun klasiknya, adalah bahasa yang paling berkembang secara gramatikal dari semua bahasa Semitik. Nah, Sir William Muir, sejarawan Skotlandia abad ke-19, apa kata dia? Bahasa Arab adalah alat ekspresi yang paling halus, yang paling fleksibel, yang pernah dikenal oleh manusia. Kau yang gak tahu apa-apa mengejek-ngejek kok bahasa Arab. Ini loh orang-orang berilmu yang ngomong. Lagi, Edward William Lane. Siapa dia? Ahli bahasa dan penulis Arabic English Lexicon. Apa kata dia? Tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kekayaan kosakata dan kehalusan perbedaan makna seperti bahasa Arab. Siapa lagi? Gustave Le Bon, sosiolog dan sejarawan Prancis. Bahasa Arab adalah salah satu unsur utama kekuatan peradaban Arab. Ia memungkinkan penyebaran ilmu, filsafat dan kebudayaan dalam skala luas. Banyak pujian-pujian para orientalis, orang-orang tak beragama Islam, yang mengagumi kehebatan, keluasan, keindahan sastra Arab. Ada A.J. Arbery, Noel Coulson, profesor hukum Islam, orientalis Inggris, penerjemah Al-Quran. Banyak, brother. Catat Nah, itu, catat. Anda bahasa Indonesia aja gagal paham, kok malah mengkritisi. Kenapa Tuhan mengutus? Lah itu Musa diutus memang pakai bahasa Nias, pakai bahasa Batak. Ngeri saudara ya. Ngeri. Gak paham kau, makanya ngeri. Harus belajar ini ya, bahasa Arab ya. Ya harus lah belajar bahasa Arab. Gini, aku kasih salah satu ini di Islam itu aku kasih salah satu kemudahan dalam Islam. Nih dasarnya ini aku baca ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 286. Kata Allah begini, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, tidaklah Allah membebankan suatu kaum itu melainkan semampu mereka. Bang Edi, kalau abang masuk ke dalam Islam, abang ini tidak diwajibkan langsung hafal Al-Quran. Seandainya kamu belajar saja alif, ba, ta, sa, melafazkan begitu saja, kamu sudah dapat pahala dari Allah. Pertanyaanku, baca Bible dapat pahala nggak Bang Edi? Nggak tahu, nggak ada tertulis. Nggak ada. Kalau baca Al-Quran, jangankan Al-Quran Bang, mempelajari huruf Al-Quran saja dapat pahala. Membaca huruf Al-Quran saja, satu huruf dapat pahala, apalagi mempelajarinya. Dan bahkan kalau abang ingin tahu makna dalam Al-Quran, kata Al-Quran, kalau tidak tahu bertanyalah kepada yang berilmu. Makanya saya yang 38 tahun ini yang kuliah saja Bang, dan belajar bahasa Arab dan akan melanjutkan studi bahasa Arab saya saja tidak boleh mentafsirkan Al-Quran saya. Kenapa? Karena tidak cukup hanya sekedar tahu bahasa Arab untuk menafsir Al-Quran Bang. Makanya tafsir Al-Quran itu diserahkan kepada para mufasir. Nggak boleh kita yang nggak tahu ini mentafsir Bang. Apa yang kita baca itu sesuai kapasitas otak kita. Otak cuman sedikit, taunya Mobile Legends, tiba-tiba menafsir Al-Quran, kan nggak patut.
Makanya sesuai dengan konteks dunia pendidikan, apa-apa itu disandarkan kepada para ahli. Makanya kami kalau ingin mengetahui Al-Quran itu para ahli kami bawa. Nggak ada kami seenak-enaknya. Jadi abang tidak terbebani kewajiban abang harus ahli, tidak. Tapi abang wajib belajar kalau masuk Islam. Iya, iya. Ngeri memang bang. Memang ngeri, tapi itulah di Islam itu indah. Tidak ada keselamatan di luar Islam, percayalah. Tak ada. Iya. Udah, ada poin kedua ini. Nah, silakan Silakan, pertanyaan poin selanjutnya. Sampai kau sadar, tobat kau Edi, tobat. Ngeri sama. Ngeri saudara. Poin Ngeri. Poin yang Lanjut. kedua, apakah seorang Rasul Nabi Muhammad memiliki mujizat? Jelas. Ada mujizatnya. Mau kutunjukkan? Kutunjukkan ya. Selain Al-Quran dan membelah bulan, kutunjukkan. Mau? Bisa kalau Tapi apa gunanya nanti? Sedangkan orang di zaman para nabi dulu saja, seperti Bani Israel saja sudah melihat Musa membelah lautan depan mata mereka. Mereka tetap tegar tengkuk. Yesus yang sudah menghidupkan orang mati aja. Emang banyak yang ikut dia? Enggak Bang Edi. Apalagi kutunjukkan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi nggak apa-apa lah. Kutunjukkan Bingung juga. nggak? Bingung kau nanti kalau kau dengar mujizat Nabi Muhammad? Iya. Terbingung-bingung kau nanti. Yesus aja bangkitkan Lazarus dari kematian masih dikatakan tidak waras sama keluarganya. Bayangkan itu di. Iya, ada pertimbangan Bang ya. Harus dipertimbangkan semuanya. Oh, jelas segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Kami tak pernah maksa kau untuk masuk Islam. Setidaknya kau paham. Ya, buat teman-teman Iwan Villa yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03 silakan di follow. Karena ini akun kita rutin untuk live insyaallah setiap harinya. Di follow juga akun Unirifa teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support komal kita. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Amin. Amin.